Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas suatu topik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPW, lalu sudah juga disampaikan oleh Pak Bagas Patmanaba terkait platform terbaru STR, SIP, dan pelataran sehat. Tentunya saya harapannya adalah semua sobat ATLM di sini saya akan menyebut sobat ATLM saja agar lebih mudah ya. Jadi sesuai dengan yang sudah ada sekitar kita, saya rasa harapan kedepannya adalah tidak mengasingkan lagi dari istilah atau nomenklatur dari STR, SIP, dan juga pelataran sehat. Yang nantinya kita selaku tenaga kesehatan dalam halnya ATLM akan selalu bertemu dengan istilah ini dan juga jangan sampai salah persepsi antara STR, SIP, dan pelataran sehat itu bedanya untuk apa serta fungsinya untuk apa. Dan di sini saya akan mengawalnya terlebih dahulu dari bidang organisasi, keanggotaan, dan kaderisasi ya di PPATG Lampung terkait yang tadi sudah disampaikan pula yaitu adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan ya yang tentunya hal ini membuat suatu kebijakan yang baru dan bahkan sebuah transformasi yang harus dilaksanakan dan harus kita wujudkan bersama-sama. Yang tadi sudah disampaikan Pak Ketua DPW, ini adalah sebuah langkah yang tentunya membuat OP itu akan menjadi sulit ketika aturan ini sudah ada. Walaupun sedang dalam judicial review, tetapi nampaknya Kemenkes tetap melanjutkan dan kita sebagai OP juga harus tetap objektif, yaitu kita harus mempunyai tanggung jawab moral ya terhadap anggota untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi aturan dan sudah menjadi ketetapan dari pemerintah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sebelumnya undang-undang kita yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya tentang kesehatan dan dengan adanya undang-undang yang terbaru ini tentunya menggantikan semua aturan yang terkait aturan turunan yang sudah terbit dari Undang-Undang 36 Tahun 2009 sendiri. Dan dengan adanya undang-undang tersebut, maka terbitlah dan ini masih hangat di bulan Januari kemarin, yaitu tentang surat edaran dari Kementerian Kesehatan dalam ini Dirjen Tenaga Kesehatan, yaitu SE yang berisi nomor 154 2024. Apa sih sebetulnya isinya dari surat edaran dari Menteri Kesehatan ini? Ada beberapa poin yang perlu kita pahami, yang perlu kita sikapi dengan cara positif. Yaitu tentunya hal ini yang pertama tidak menggugurkan dari aturan Undang-Undang Nomor 36 2009 sendiri yaitu setiap tenaga kesehatan dalam hal ini ATLM wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR dan juga surat izin praktik atau SIP. Ini menjadi syarat mutlak dan ini harus dimiliki oleh seluruh ATLM yang bekerja. Lalu berkaitan dengan hal tersebut, STR ini yang tadinya berlakunya dalam kurun waktu 5 tahun sekali itu diperpanjang, ternyata dengan ada undang-undang baru ini tentunya mungkin menguntungkan bagi anggota-anggota bahwasanya STR berlaku seumur hidup, tetapi SIP tetap berlaku selama 5 tahun dan untuk 5 tahun tersebut dapat diperpanjang atau dibuat baru ketika mempunyai praktik yang berbeda dari praktik yang sebelumnya. Jadi SIP itu diperpanjang bagaimana sih syaratnya? Ada ketetapan di dalam surat edaran tersebut yang mana dijelaskan bahwasanya untuk persyaratan membuat SIP ada beberapa syarat yaitu STR harus dimiliki, lalu memiliki tempat praktik serta mempunyai kecukupan satuan kredit profesi atau SKP. Dan tentunya dari mana sih SKP didapatkan? Jadi SKP yang didapatkan itu adalah setiap tenaga medis yang mengikuti kegiatan-kegiatan dari penjagaan kompetensi itu yang menghasilkan SKP tentunya itu yang akan dilakukan ditabung lalu digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan SIP. Dan bagaimana sih caranya? Jadi sesuai dengan surat edaran tersebut, Kementerian Kesehatan sendiri sudah membuat suatu platform ya yang namanya SKP yang bisa diakses dari website yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut dan tentunya harapannya seluruh ATLM baik dimanapun yang bekerja harus aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan karena yang tadinya mungkin SKP itu hanya diupload melalui SIMK, kedepannya itu tidak lagi digunakan terhadap untuk penguploadan di SIMK, akan tetapi kita langsung menggunakan sebuah platform yang terbaru yaitu Pelataran Sehat. Apa sih Pelataran Sehat? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.
Nah, terkait isi pokok dari surat edaran tersebut juga dijelaskan bahwasanya setiap tenaga kesehatan itu harus melakukan pemutahiran data ya melalui sistem dari P2KB masing-masing profesi. Dalam hal ini, ATLM mempunyai kewajiban untuk melakukan pemutahiran data. Pemutahiran itu apa? Yaitu pemfinalisasian data, penguploadan data melalui apa? Yaitu melalui SIMK dari Patelki. Dan tentunya data inilah yang nantinya muncul pada isi pokok yang ketiga, yaitu setiap tenaga kesehatan itu akan ditarik datanya dari P2KB masing-masing profesi sampai surat edaran ini terbit, yaitu sampai 29 Februari 2024. Artinya, sebelum tanggal 29 Februari 2024, ATLM di Kota Bandar Lampung pada khususnya harus sudah melakukan pengupdatean, harus melakukan pemutakhiran data dari SKP yang didapatkan dari kegiatan-kegiatan ilmiah maupun kegiatan dari pengabdian maupun sebagainya. Sebagaimana kita tahu juga bahwasanya kemarin sempat ada isu yang sangat menarik ya dan bahkan cukup hangat, yaitu STR seumur hidup. Sebetulnya terkait kebijakan STR seumur hidup sendiri sudah ada di bulan Oktober, itu sudah bisa diakses, tetapi masih hangatnya yaitu dari bulan Januari kemarin sudah ATL mungkin sudah ada yang melakukan ya untuk update data STR yang seumur hidup, walaupun di saat itu sebetulnya STR-nya masih baru perpanjang, sebetulnya baru perpanjang karena mungkin teman-temannya pada membuat update STR seumur hidup, jadi semuanya mengikuti dan akhirnya apa? Server dari Satu Sehat sendiri membatasi untuk STR yang dilakukan pengupdatean, yaitu STR yang mau atau yang akan expired di 6 bulan ataupun yang sudah expired. Jadi bagaimana sih caranya kalau misalnya mungkin di sini ada rekan-rekan atau sobat ATLM yang akan melakukan pengupdatean STR yang seumur hidup? Itu syarat yang pertama adalah STR yang sudah expired atau mau expired dalam jangka waktu 6 bulan, kurang dari 6 bulan. Jadi bisa dilakukan melalui apa? Yaitu melalui platform dari website satusehat.kemkes.go.id/sdmk. Jangan lupa di sini kita menekankan setelah satusehat.kemkes.go.id ada /sdmk-nya. Ini harus diketikkan karena jika tidak diketikkan maka akan masuk ke dalam platform yang Satu Sehat untuk Peduli Lindungi sebagai pengganti Peduli Lindungi yang kemarin waktu COVID sendiri digunakan ya. Jadi setelah diakses, eh, Sobat ATLM bisa membuat akun terlebih dahulu melalui apa? Bisa dibuat akun melalui email, lalu dimasukkan nick dan selesaikanlah untuk proses data atau lengkapi data. Nah, apabila sudah berhasil membuat akun, jangan lupa untuk lakukan pengupdatean data profil karena ini wajib dan ini harus dilakukan. Apabila data tidak ditemukan, kemarin banyak yang terjadi, data tidak tervalidasi antara Satu Sehat dengan KTKI dan tentunya itu ada problematika yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, setelah proses untuk pembuatan akun sendiri selesai, Sobat ATLM bisa melakukan pengupdatean data STR, yaitu melalui menu dari profil dan di bagian keprofesian dilengkapi dulu datanya. Setelah itu di website yang sama pula ATLM bisa mengajukan pengajuan STR untuk yang seumur hidup melalui melalui submenu yang ada sebelah kiri, lalu bisa diklik saja pengajuan STR seumur hidupnya dan prosesnya akan berjalan, diklik untuk pada saat proses pembayaran dan ketika sudah nampil untuk dari kode bayarnya, lakukan pembayaran dan STR bisa terbit dari KTKI-nya. Jadi proses ini sebenarnya mudah apabila tidak ada kendala dan akan menjadi sulit apabila data tidak sinkron dengan KTKI yang nantinya harus dilakukan tindak lanjut, yaitu perubahan data baik dari Dukcapil maupun juga dari data STR yang dari KTKI yang lama seperti itu. Dan ini kemarin kebetulan saya sudah melakukan pengupdatean STR yang seumur hidup ya. Di tanggal 24 Januari saya mengajukan dan seminggu kemudian STR saya sudah jadi, yaitu di tanggal 3 Februari 2024. Dan di sini ada bedanya, apabila Sobat ATL mempunyai STR yang seumur hidup maka berlaku hingga atau valid untilnya itu akan berubah ya. Untilnya jadi seumur hidup. Jadi kalau misalnya ATLM mungkin
penasaran bagaimana sih bedanya? Coba lihat masing-masing STR-nya, apakah sudah ada keterangan seumur hidup berlakunya ataupun belum, atau lifetime-nya, seperti itu. Dan kebijakan STR seumur hidup sendiri yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya di tanggal 20 Februari tepatnya kemarin ya, itu sudah ada ketetapan bahwasanya terkait pengajuan STR seumur hidup itu sudah dibatasi, yaitu dibatasi bagaimana? Yaitu untuk pengajuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh ATLM yang STR-nya akan expired kurang dari 6 bulan. Yang kedua yaitu STR yang sudah expired. Jadi baik dari STR yang akan expired 6 bulan dan juga yang sudah expired bisa langsung mengakses saja di Satu Sehat seperti itu. Dan apabila ketika nanti mungkin ada yang penasaran, nah karena ini baru tanggal 20 kemarin dibatasi ya, ada yang penasaran coba sih saya mau mengajukan STR seumur hidup di saat STR-nya masih berlaku lebih dari 6 bulan gitu. Jadi akan ada notifikasi seperti yang tertampil di slide, yaitu Anda tidak bisa mengajukan STR karena apa? Masa berlaku STR Anda masih di atas 6 bulan seperti